semuanya nih selama hashtag di rumah aja. Saya harap dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan tentunya tetap di rumah aja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Nadia Suryani Purba mau menyambut kalian semua dalam acara Orasi Calon Ketua HMPSPM periode 2020-2021. Penasaran kan siapa calon ketuanya? Sebelum kita memulai acara kita, saya minta kesediaan Kak Agnes Tanjung untuk memimpin kita di dalam doa. Shalom, untuk memulai, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur pada waktu ini Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, dan kami juga bisa menyaksikan orasi dari calon ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Tuhan yang juga kiranya memberkati setiap calon ketua yang akan menyampaikan visi dan misinya. Biarlah Tuhan, apapun yang disampaikan, Tuhan memberkati mereka, dan apapun yang menjadi visi dan misi mereka bisa menjadi berkat buat orang banyak, dan juga khususnya untuk himpunan kami Tuhan. Dan juga untuk semua himpunan yang menonton, Tuhan yang kiranya memberkati mereka. Biarlah kami sama-sama bisa merespon setiap halnya dengan baik. Ini kami Bapa, kami serahkan waktu ke depan ke dalam pengasihan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Pak Dilmon selaku Kepala Program Studi Pendidikan Matematika. Selamat siang para mahasiswa kohort, semua kohort Prodi Pendidikan Matematika dan para dosen di dalam acara pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika. Mewakili para dosen, saya akan memberikan sambutan pada acara ini. Seorang pemimpin pada intinya adalah seseorang yang diberi mandat oleh Allah untuk menjadi leader. Siapa yang bisa memberikan contoh atau siapa yang dapat kita ambil contoh sebagai seorang pemimpin yang baik? Kita melihat contoh tokoh Yesus. Dia adalah seorang pemimpin yang melayani, seorang pemimpin penggembala. Banyak istilah-istilah lain yang sekarang ini yang kita sering mendengar. Pada intinya bahwa seorang pemimpin itu bukan diktator. Dia akan mendengarkan seruan dari bawahan, saran-saran, dan diputuskan bersama apa keputusannya itu. Apa yang akan diambil untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi pesan saya, siapapun yang akan menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi pendidikan matematik tidak masalah. Harus punya hati yang melayani untuk para anggotanya di dalam organisasi HMP, Himpunan Pendidikan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, dan kepada keseluruh mahasiswa Prodi. Jadi pesan saya, jangan lupa bahwa Anda nanti yang terpilih itu adalah suatu anugerah dari Allah, suatu kepercayaan untuk menggembalakan, untuk melayani, dan untuk membuat satu program-program yang jelas di tahun ke depan untuk melaksanakan organisasi Himpunan Pendidikan Matematika. Jadi di dalam kepemimpinan 1 tahun nanti, Anda dipercaya menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika, harus bisa melayani anggotanya dan para mahasiswa di dalam organisasinya. Program-program yang telah dicanangkan dengan tentu bisa dijalankan dengan bantuan para anggota dari dalam organisasi tersebut. Nah, dengan demikian sesungguhnya pemimpin itu adalah hanya diberikan mandat untuk mengelola satu organisasi. Keputusan adalah sebaiknya adalah kolektif. Jadi sebelum Anda mengambilkan satu keputusan yang akan dilakukan, Anda meminta saran-saran dari para anggotanya.
Nah, saran-saran yang terbaik itu bisa diambil secara bersama-sama. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat, saya berdoa supaya proses pemilihan ini betul-betul demokratis sehingga memuaskan semua pihak. Yang kalah legowo, yang menang akan merangkul yang kalah untuk menjadi bagian dari organisasinya. Demikian sambutan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Ketua HMPSPM periode 2019-2020. Shalom semuanya. Oke, sudah lama nih kita tidak bertemu ya. Udah 2 bulan ya kita tidak bertatap muka langsung dan berada di rumah masing-masing karena pandemi corona ini. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan segala rangkaian kegiatan regenerasi ini sampai dengan hari orasi pada hari ini. Oke, pertama saya ingin menyampaikan untuk para calon untuk tetap semangat dalam menjalankan setiap proses yang ada dan bersyukur Tuhan telah menyertai sampai di tahap orasi ini. Nah, pesan saya, punyalah motivasi dan komitmen yang benar dalam melayani di kepengurusan selanjutnya. Lalu untuk teman-teman semua, kakak-kakak 2016, 2017, 2018, dan 2019 diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam pemilihan umum nanti. Jadi tidak ada yang golput ya, semuanya memilih sesuai dengan keyakinan dan kriteria masing-masing yang sudah dipaparkan dalam orasi kali ini. Jadi simak terus orasi pada hari ini. Jangan lewatkan sedikit pun karena informasi yang akan disampaikan para kandidat sangat berguna bagi kalian yang akan memilih. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Kita untuk memasuki kegiatan inti dalam acara ini, yaitu orasi dari setiap calon ketua HMPSPM periode 2020-2021. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Ronaldi Wilayere. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Kohort 2018. Saya merupakan kandidat nomor 01 sebagai calon ketua HMP Program Studi Pendidikan Matematika periode 2020-2021. Asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya lahir di Kupang tanggal 7 Agustus tahun 2000. Hobi saya berenang dan bermain sepak bola. Pengalaman organisasi saya selama saya sekolah di SMP dan SMA tidak ada. Saya tidak pernah mengikuti OSIS di SMP maupun SMA. Saya dari SD Lentera, SMP Lentera, SMA Lentera, Harapan Kupang. Dan semenjak masuk di UPH Teacher College, saya baru mengawali kepanitiaan di sana. Awal saya masuk kepanitiaan yaitu di Christmas Assembly tahun 2018. Saya sebagai tim Praise and Worship di bagian acara. Dan setelah itu saya masuk di graduation tahun 2019 untuk kakak-kakak kohort 2015. Saya masuk di tim perlengkapan, anggota perlengkapan. Lalu saya masuk di tim NSO 2019. Itu saya masuk di tim doa, divisi doa. Itu merupakan pengalaman kepanitiaan saya. Saya juga terlibat dalam kepanitiaan UPH seperti tim acara, anggota performance di Welcome by Fakultas di UPH tahun 2019 lalu. Dan adapun visi misi dari saya sebagai calon ketua program studi pendidikan matematika periode 2020-2021. Visi saya adalah menciptakan sebuah wadah
yang berpusat kepada Kristus dan memfasilitasi mahasiswa sehingga mereka berperan aktif dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki baik di bidang akademik maupun non-akademik. Adapun beberapa misi saya yaitu memfasilitasi mereka dan membuat kegiatan-kegiatan yang mendukung potensi mereka sehingga potensi yang mereka miliki itu dapat berkembang baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Namun saya juga mengikut sertakan mereka di kegiatan-kegiatan HMP sehingga mereka terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan HMP. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai struktur kepengurusan. Struktur kepengurusan itu yang pertama ada pembina, lalu ada ketua, lalu di bawah ketua ada MPM, di bawah MPM ada wakil, di bawah wakil ada sekretaris dan ada bendahara. Lalu di bawah mereka ada bagian non akademik, ada bagian akademik, dan ada pun bagian R&D. Akademik, non akademik dan R&D itu setara. Nanti mereka akan dipilih PIC daripada masing-masing divisi dan anggota mereka. Lalu ada pun program kerja saya untuk mencapai visi saya. Program kerja saya itu yang pertama ada Welcome by Prodi Cohort for Cohort 2020. Itu untuk menyambut adik-adik tahun 2020 oleh Prodi HMP Matematika dan disupport oleh Kaprodi kita. Lalu ada First Gathering, ada Mading. Mading itu sama seperti tahun lalu. Jadi masing-masing PA, bukan Kedip lagi, masing-masing PA akan membuat mading, lalu rolling. Setiap bulan itu rolling. PA siapa. Lalu ada workshop. Workshop di sini akan dilakukan dengan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh semua cohort. Jadi kita akan melihat lagi 4 cohort ini mereka membutuhkan apa. Ketika kita sudah melihat, kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh 4 cohort ini, maka kami tim pengurus HMP akan berdiskusi untuk membuat workshop mengenai hal tersebut sehingga mendukung pembelajaran di pendidikan matematika. Lalu ada kompetisi matematika, itu sama seperti kalau tahun lalu Brilliant Teacher Quiz, itu juga sama, mungkin ada season 2 lagi di prodi saya. Lalu ada tutorial Math SMA dan konten. Di sini ada 2. Math SMA itu untuk cohort 2020 yang baru masuk. Itu untuk apa? Itu agar mereka, anak-anak mahasiswa cohort 2020 bisa mengulang lagi materi yang akan mereka pelajari untuk memasuki konten, sehingga ketika mereka memasuki konten mereka tidak terlalu keberatan dalam menghadapi konten tersebut. Lalu ada tutorial konten. Tutorial konten di sini untuk cohort 2019 dan ke atas itu agar apa? Sehingga tutorial konten ini digunakan untuk para mahasiswa yang menurut mereka kurang mampu dalam menghadapi konten mereka, sehingga perlu diberikan tutor agar mereka mudah dalam belajar konten matematika. Selanjutnya ada Sport Day. Sport Day di sini sama juga dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, namun saya akan buat sehingga lebih meriah, bermakna, dan lebih aktif lagi untuk semua para mahasiswa. Jika masih online learning, maka saya juga punya plan B untuk Sport Day. Kemudian ada MCC. MCC di sini dari tahun ke tahun tetap ada. Ini sudah ke season 9 kalau tidak salah. Saya akan melanjutkan di prodi saya. MCC ini gunanya untuk agar mahasiswa itu mampu mengasah konsentrasi mereka, mengasah kemampuan berpikir mereka, sehingga mereka dapat
mengembangkan apa yang mereka miliki, bakat apa yang mereka miliki. MCC ini bukan cuma di program studi pendidikan matematika saja, namun kita juga bisa mengundang dari luar fakultas maupun dari luar prodi. Kemudian, namun yang dari luar prodi ataupun yang dari luar prodi itu bukan cuma MCC doang, tetapi kuis-kuisnya itu juga yang BTQ, Brilliant Teacher Quiz, itu juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan bukan cuma di HMP Matematika saja, namun dari luar juga bisa, luar prodi. Lalu ada final gathering, perpisahan dengan kakak-kakak 2017 sekalian. Lalu ada Esther pasca. Kemudian ada tambahan dari saya, proker baru, ada 2. Yang pertama itu Christmas. Kita tahu sendiri dari tahun sebelumnya itu tidak ada Christmas untuk prodi matematika, cuma dibuat pasca. Namun dalam program kerja saya akan menambahkan Christmas di dalamnya sebagai apa? Supaya kita dapat merefleksikan lagi kelahiran juru selamat yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita sebagai umat pilihannya. Lalu kemudian ada e-sport turnamen. Kita tahu sendiri banyak sekali mahasiswa-mahasiswa memiliki bakat di bagian e-sport, yaitu seperti game-game online. Mereka yang kita pikirkan itu cuma negatif-negatif saja. Namun di balik itu ada pula hal-hal positif yang ada pada mereka. Seperti apa? Seperti kerjasama, konsentrasi yang penuh, dan macam-macam. Oleh karena itu, saya membuat program kerja baru, yaitu e-sport turnamen. Apalagi tidak menutup kemungkinan bahwa selama satu tahun ke depan kita masih belajar secara online. Nah, perlu diketahui pasti secara online ini masih banyak mahasiswa yang mengambil waktu luang untuk bermain game. Nah, daripada bakat-bakat mereka terpendam hanya bermain seperti itu saja, mendingan kita buat kegiatan, kita buat turnamen yang bisa mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki, sehingga mereka tidak begitu-begitu saja, tapi mereka dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Itu merupakan program kerja saya. Jika ada pertanyaan nanti saya akan boleh bertanya dan saya akan menjelaskan. Setelah itu untuk moto saya itu adalah saya mengambil moto dari ayat Alkitab, yaitu Kolose 1 ayat 16, yang dimana itu all for Jesus, semua yang kita lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu moto dari saya. Ayo, jangan lupa pilih nomor urut 01, jangan 02, 01. Aldi Ronaldi Bulahere. Pilih 01 sehingga program studi pendidikan matematika kita dapat berjalan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Salam 01. Shalom warga himpunan pendidikan matematika. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya adalah salah satu kandidat yang mencalonkan diri sebagai Ketua HMP periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Guru Singa. Saya lahir di Bahapal Raya 19 Juni 1999. Alamat saya berada di Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Pelita Harapan, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2018. Adapun riwayat pendidikan saya SD di SD Negeri 091326 Bahapal Raya dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya saya melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Raya dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, saya melanjutkan sekolah saya di SMA Negeri 1 Raya, Kabupaten Simalungun,
dan lulus pada tahun 2018. Hobi saya bermain futsal. Nah, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara dengan 2 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun kegiatan organisasi yang pernah saya ikuti, yaitu ketika pada sekolah di SMA Negeri 1 Raya, saya menjabat sebagai Ketua MPK di kepengurusan MPK tahun ajaran 2016-2017 di bawah pimpinan kepala sekolah. Adapun yang kedua yaitu kegiatan mentoring di UPH, saya sebagai mentor, dan puji Tuhan tahun ini saya menyelesaikan jabatan saya sebagai seorang mentor. Selanjutnya adapun beberapa kepanitiaan yang pernah saya ikutin yang masih saya ingat, CCM, Matches, Micro Teaching, CA, dan terakhir sebagai Kadif yaitu Cerdas Cermat Matematika. Adapun seminar yang pernah saya ikuti pada tahun 2017, saya pernah mengikuti seminar Forum Anak Daerah Sumatera Utara yang bertempat di Bukit Kubu, Kabupaten Karo. Nah, di sana kami dipersiapkan sebagai seorang anak yang memiliki mimpi untuk memimpin. Saya akan menjelaskan visi dan misi saya. Adapun yang menjadi visi saya yaitu mewujudkan himpunan mahasiswa program studi pendidikan matematika menjadi salah satu wadah yang dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan mahasiswa matematika dalam aspek spiritual, intelektual, sosial, serta menjadi himpunan yang senantiasa mendukung program-program matematika dalam usaha mempersiapkan mahasiswa pendidikan matematika untuk menjadi guru yang memiliki pengetahuan sejati serta takut akan Tuhan. Adapun yang menjadi misi saya yaitu 1. Menumbuhkan rasa kekeluargaan dan solidaritas antar warga HMP SPM. Yang kedua, menjadikan HMP SPM menjadi sarana untuk menampung ide dan aspirasi seluruh mahasiswa pendidikan matematika. Yang ketiga, membentuk program yang mendukung dalam melatih kemampuan mahasiswa pendidikan matematika yang dipersiapkan menjadi guru Kristen. Nah, jika saya terpilih menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, saya sudah menyusun struktur kepengurusan, yaitu ada ketua, yang kedua ada MPM, yang ketiga ada wakil ketua, selanjutnya diikuti oleh akademik, dan akademik ini tersusun atas beberapa PIC, yang kedua non-akademik, dan non-akademik ini juga tersusun atas beberapa PIC, yang ketiga R&D, dan R&D ini juga tersusun atas beberapa PIC. Nah, adapun yang menjadi program saya pada tahun ini, mungkin saya akan mengikuti program yang telah diambil pada tahun sebelumnya dan meningkatkannya untuk lebih baik lagi. Nah, tetapi menurut saya pada tahun ini saya memiliki satu program yang menurut saya bagus untuk dilaksanakan, yaitu program seminar tentang pembelajaran online. Mengingat pada waktu ini kita belajar secara online, maka dari itu baik bagi kita untuk melaksanakan seminar pembelajaran online. Nah, adapun alasan saya untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, yaitu karena saya sendiri senang berorganisasi dan senang bekerja sama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Selain itu, saya juga mau melatih diri dalam kepemimpinan saya yang sebelumnya pernah saya laksanakan pada waktu SMA, dan pada saat ini saya berniat untuk melanjutkannya ke tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah saya memaparkan identitas dan ide saya, jika kalian semua berkenan memilih saya menjadi Ketua HMP SPM
periode 2020-2021. Silahkan voting nomor urut 2. Sekali lagi, nomor urut 2 atas nama Yoga Pratama Guru Singa. Sampai jumpa. Nah, HMPSPM, bagaimana nih setelah mendengarkan setiap visi dan misi dari setiap calon ketua HMPSPM periode 2020-2021? Keren kan? Bagus tidak? Iya dong, tentunya bagus. Semoga dari visi dan misi yang telah mereka buat itu dapat memberikan suatu gambaran kepada kita selaku HMPSPM itu akan masa depan HMPSPM di periode selanjutnya. Saya Nada Suryani Purba mengucapkan terima kasih buat kebersamaan kita di dalam video ini, dan sekian acara kita pada hari ini. Saya minta kesediaan Kak Rahmat Ganda untuk menutup kita dalam doa. Kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh melangsungkan orasi kami pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari persiapan panitia hingga awal hingga akhir, kami boleh menyelesaikan orasi ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami serahkan proses berikutnya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan dengan kehendak Allah yang terjadi dalam HMPSPM ini ya Bapak. Untuk pemimpin kami doakan sekiranya jadilah kehendak Tuhan dan pimpin kami dalam hikmat untuk memilih. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin.